Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Resa, kelas PAIB semester 4 dengan NPM 24062119059. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang diampu oleh dosen Dr. Anda Neneng Nafisah, MSc MAG, yaitu tentang sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum di sekolah tidak terlepas dari beberapa sumber daya pendukung, di antaranya yaitu 1. Manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang optimal. Fungsi dari manajemen yaitu ada 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Pelaksanaan atau actuating, dan terakhir adalah pengawasan atau controlling. Dalam manajemen sekolah ini terdapat manajemen kurikulum. Prinsip dasar dari manajemen kurikulum adalah berusaha agar proses belajar mengajar dapat belajar dengan baik dan optimal dengan tolak ukur pencapaian tujuan siswa dan mendorong guru untuk menyusun terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Kedua, yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Manajemen personil adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam arti sempit yaitu tata pembukuan, sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik dari pemerintah pusat ataupun daerah. Dan yang terakhir adalah manajemen sarana dan prasarana. Manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana adalah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung dan peralatan sekolah lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah. Kedua, yaitu pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sumber belajar dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya guna meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat sumber belajar yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang konkret kepada siswa dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Ketiga adalah penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat, bahan, atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran dari guru kepada murid-murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Fungsi dari media pembelajaran secara umum yaitu 1. Menarik perhatian siswa, 2. Memperjelas penyampaian pesan, 3. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, 4. Menghindari kesalahan tafsir, 5. Mengakomodasikan perbedaan tipe gaya pembelajaran, dan terakhir untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Media pembelajaran yaitu ada media cetak seperti buku, modul, LKS, dan lain-lain. Media audio seperti siaran radio, DVD atau podcast, telepon, dan lain-lain. Media audio visual seperti film, TV, atau video, dan e-learning yaitu seperti
Google Classroom, Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penggunaan strategi dan model-model pembelajaran. Pengertian dari strategi, pendekatan, dan model-model pembelajaran yaitu: satu, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merencanakan bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lainnya. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Model-model pembelajaran antara lain yaitu model interaksi sosial, model pemrosesan informasi, model personal, model modifikasi tingkah laku, model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran tematik, dan model pembelajaran pakem. Yang kelima yaitu kualitas kinerja guru. Pengembangan profesionalisme guru secara aktif dan terintegrasi akan melahirkan sosok guru yang kreatif dan inovatif. Guru demikian akan menjadi motivator yang handal bagi pengembangan karakter siswa, menjadi sosok yang dapat digugu dan ditiru, atau dengan kata lain, teladan yang baik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh ke dalam 4 kompetensi, yaitu: 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi sosial, dan terakhir, kompetensi profesional. Kriteria guru yang berkualitas yaitu selalu punya energi untuk siswanya, punya tujuan jelas untuk pelajaran. Kedua, punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Ketiga, punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Keempat, bisa berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Kelima, punya harapan yang tinggi kepada siswanya. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan tentang kurikulum. Dan yang terakhir dalam sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum adalah monitoring pelaksanaan kurikulum. Konsep dasar memantau pelaksanaan pembelajaran. Memantau pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tujuan utama kegiatan pemantauan pelaksanaan pembelajaran yaitu menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan. Kedua, mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para guru dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu menyediakan sumber informasi kemajuan atau prestasi utama bagi para pengambil keputusan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saran dan kritiknya sangat kami harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.